Wow, selalu seneng ya Nes kalau misalnya kita tuh nonton fashion show. Banget. Apalagi baju-bajunya cantik-cantik dan ini kalau yang saya lihat sih bajunya asli Indonesia kayaknya. Itu dia, karena memang apa ya, corak-corak Indonesia dan warna Indonesia tuh biasanya tidak tergantikan dengan warna-warna atau motif-motif dari luar negerinya sih. Iya dong, dan pagi hari ini kita udah kedatangan 3 orang desainer keren-keren. Ada Mbak Poppy Darsono, selaku yang merancang baju-baju yang baru saja kita saksikan, dan juga adalah Ketua Umum APPMI dan juga Presiden Indonesia Fashion Week. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Ada juga Mas Hari Ibrahim, Ketua PMMI Jawa Barat. Selamat pagi Mas Hari. Dan juga ada Mas Ari Arka, seorang desainer muda yang karya-karyanya selalu memberikan sentuhan-sentuhan yang khas nih kayaknya. Iya, ada ayam-ayamnya ya sentuhannya ini. Nanti kita akan bicarakan nih kira-kira apa ya sentuhan kali ini dari masing-masing desainer itu seperti apa. Tetapi kalau kita bicara mengenai IFW 2017, ini mengangkat tema tahun ini Celebrations of Culture. Bisa dijelaskan sedikit nggak Mbak Poppy bagaimana sih Celebrations of Culture ini? Terima kasih. Tahun lalu kita dengan tema Reflection of Culture. Mengapa saya selalu memakai kata-kata culture? Karena tentu lebih internasional ya, kan sebetulnya adalah budaya. Bagaimana kita Indonesian designer harus mampu membuat baju, membuat pakaian yang mampu dipasarkan baik nasional maupun internasional dengan identitas Indonesia. Karena itulah yang membuat kita menjadi berbeda dari Kenzo, dari Hanai Mori atau dari Chanel. Karena untuk kita menjadi berbeda harus menjadi niche product. Satu-satunya adalah kembali ke akar budaya bangsa kita sendiri. Dan untuk itu tugasnya desainer adalah bagaimana dia mengelola sumber daya yang kaya itu menjadi sesuatu yang bisa go internasional, yang enak dilihat, yang artinya dari heritage untuk pakaian masa kini. Oke, tapi kalau untuk tren fashionnya sendiri emang sekarang gimana sih Mbak Poppy? Saya ambil yang paling ini aja, yang paling banyak diminati adalah ada tribal trend ya sekarang. Jadi ada Tibet, ada Maroko, ada apa. Nah, saya kira Indonesia nggak kurang. Kita punya NTT, punya Irian, punya Dayak, punya Nias, yang kita bisa olah sebagai sumber inspirasi dari para desainer. Dan itulah yang membuat kita menjadi berbeda dari yang lain, dan itulah membuat kita fashion kita memiliki nilai tambah, karena itu tujuannya fashion adalah memiliki nilai tambah. Oke, kita ke Mas Hari. Saya penasaran sebenarnya kalau misalnya kita melihat kekayaan etnik Indonesia gitu kan, masih kita mikirnya batik atau tenun gitu, tapi ada lagi nggak sih kekayaan-kekayaan kita yang memang kali ini akan diangkat gitu di IFW? Iya. Memang pada umumnya kebanyakan orang hanya mengetahui soal batik. Tapi kali ini kita juga mengangkat ada 10 daerah wisata dari tim pariwisata, dan tentunya juga kita sebagai pelaku fashion ingin ikut serta menunjang, mensupport daerah wisata tersebut dengan mengangkat kain-kain ataupun juga culture yang ada dalam budaya Indonesia. Kalau kita tahu selain batik tentunya di Sumatera ada kain ulos. Itu juga banyak orang yang tidak mengetahuinya. Zizi tapi punya ya Zizi pasti. Nah, itu. Kadang kain tersebut tidak boleh dipotong karena memang itu untuk pakaian raja misalkan. Jadi ada banyak hal yang harus diketahui oleh masyarakat tentunya, tidak hanya batik. Lalu di Sumatera juga ada kain songket, ya, Sumatera Barat itu. Kemudian di Sumatera Selatan ada tapis. Dan juga ada kain besurek, ya, kain besurek, batik besurek, yang memang semuanya memiliki root culture dari macam-macam. Indonesia boleh dikatakan banyak dari budaya China, Arabian, India, dan juga dari local root Indonesia sendiri. Eropa juga masuk. Dan kalau di Pulau Jawa tentunya batik. Batik juga ada batik pesisiran, ya, batik pesisiran banyak pengaruh budaya Cina di situ. Kalau kita lihat motif batik Megamendung dari Cirebon, paling cantik tuh. Berarti sebetulnya banyak sekali ya Mas ya? Banyak sekali. Dari Sulawesi pun ada kain sutra Bugis.
dengan motifnya yang kotak-kotak dengan benang-benang emasnya itu ya. Ini berarti akan terangkat semua nanti Iya, ya. kita harapkan. Harapannya begitu ya. Tapi Mas Hari, kalau misalnya untuk pesertanya sendiri nih dari tadi mewakili dari setiap budaya yang ada di Indonesia, sudah cukup banyak nggak sih yang ikut di Indonesia Fashion Week ini? Indonesia Fashion Week yang kali ini memang banyak. Terus terang kita dari 34 provinsi, APPMI, Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia itu ada di 11 provinsi. Dan masing-masing pun akan ikut serta dalam menyumbangkan koleksi. Presentasi koleksinya seperti apa dari daerah-daerah tersebut. Ini bisa dibayangkan nanti berarti warna-warninya luar biasa. Ya, celebration of culture. Iya, itu dia keren banget. Nah, kalau bicara mengenai cara merancang begitu ya, Mas Ari sebagai perancang muda, bagaimana cara menginfuse begitu kebudayaan Indonesia ke dalam rancangan-rancangan dari perancang muda? Kalau bagi saya sebenarnya banyak banget yang bisa dieksplor ya, khususnya wastra. Tapi di Indonesia tuh nggak cuma wastra doang yang bisa dieksplor, terjun ke dunia fashion. Nah, nanti di Indonesian Fashion Week saya akan membawa bordir Kudus, atau kalau di Kudus tuh biasanya tuh lebih terkenal dengan kerancangnya. Mungkin kalau selama ini orang kenal keranjang Kudus, oh hanya untuk mukena, hanya untuk bordir. Tetapi kali ini saya mempackage bagaimana bordir Kudus bisa masuk ke pakaian pria dengan package yang lebih mudah, lebih gaul. Jadi every day, every time you can wear, you can enjoy with that. Kenapa Kudus nih pilihannya? Karena Kudus itu mempunyai kerancang, kalau mungkin di daerah lain boardingnya itu masih menggunakan solder, tapi ini kerancangnya spesialis, namanya kerancang gunting. Jadi lubang-lubang yang seperti ini itu digunting, tetapi bukan disolder. Jadi ini memang memakan waktu yang sangat lama dan butuh ketelitian khusus untuk mengerjakan seperti ini. Itu digunting. Iya, seperti itu. Memang ya kalau misalnya baju-baju desainer tuh bagus itu ada di detail-detailnya itu yang ternyata pembuatannya punya skill-skill tertentu. Betul. Oke, kita benar ya. Oke, kita kembali ke Mbak Popi. Mbak Popi ini kalau misalnya melihat acara Indonesia Fashion Week ini mungkin sebagian orang melihatnya sebagai acara fashion gitu, tapi untuk sebagian orang juga ini lebih kepada upaya untuk menyelamatkan budaya. Nah, menurut Mbak Popi sendiri sampai sejauh mana sih IFW ini bisa menyelamatkan budaya kita? Tentu saja bisa, karena justru fashion itu adalah ekspresi dari culture yang udah mateng. Ya, di mana di dalamnya ada pengrajin yang dihasilkan dari nenek moyang gitu kan, hasil ininya kerajinannya. Kemudian kita sebagai desainer harus mampu menjaga itu. Jadi yang satu dia harus di-reserve sebagaimana seharusnya untuk disimpan, tapi kemudian harus dikembangkan agar bisa dimasukkan ke dalam pasar masa kini, dipakai oleh perempuan-perempuan modern seperti juga pria modern ya. Nah, dengan demikian kita tidak akan terserabut dari akar kita, karena kita selalu mengambil apa yang ada di budaya kita. Dengan demikian seperti perancang muda, otomatis kan dia harus research di Google atau di mana, apa sih yang ini seperti Kudus misalnya. Saya tanya loh, Kudus itu kan ada dua percampuran dari dua budaya Islam dan budaya Hindu. Makanya mereka nggak makan daging sapi, makanya daging kerbau misalnya. Masjid Kudus itu kan ada ukirannya, rumah-rumah Kudus. Dengan demikian para perancang muda harus dia pergi ke Kudus, dia harus lihat, dan otomatis dia akan ada hubungan batin antara dia dengan keterikatan, dan itu yang dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan, dan itu juga yang terlihat di beberapa karya dari Popi Darsono di sini. Boleh dijelaskan sedikit Mbak Popi, ini karya-karyanya sebenarnya mengambil inspirasi dari mana dan apa yang mau disampaikan begitu? Nanti di Indonesia Fashion Week itu kita ada center point ya, concept point. Nah, itu dari provinsi NTT, terdiri dari 22 kabupaten. Saya sendiri nanti jadi ada 22 desainer merancang satu-satu di concept point itu. Setiap desainer dapat dari satu kabupaten. Ada seorang ibu luar biasa namanya Ibu Yuli yang mengumpulkan ribuan, dan dari beliaulah kami mendapatkan tekstilnya. Dari 22 itu saya dapat dari Manggarai nanti. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana para perancang mengeksplorasikan desain setempat sehingga bisa dipakai oleh
perempuan masa kini, pria masa kini, ya kan Oke. gitu. Nah, ini dengan demikian seperti misalnya ini sekarang dari Sumba ya, kita bisa lihat kalau memakai ini, katakanlah di New York atau di Paris, pasti semua akan melihat. Iya, Karena mereka nggak pernah lihat ini ya. It's different dan Chanel Keren dan banget. Lanvin ya kan. Dolce Gabbana saya pernah pakai similar seperti ini di Italia, semuanya orang. Sampai akhirnya karena juga dari orang-orang mode, saya kirim beberapa gratis saya bilang untuk mempromosikan. Ya. Oke, jadi sebenarnya jadi duta-duta pariwisata Iya juga dong. sebenarnya para desainer ini ya. Oke, Mbak Popi, ini kalau misalnya ngomongin soal IFW sendiri berarti nanti akan mulai tanggal 1 Februari 1 ya? Februari dibuka jam 10 pagi oleh beberapa menteri. Ada dari Menteri Perekonomian yang diwakili nanti oleh Menteri Perindustrian. Ada dari Menteri Luar Negeri akan memberikan apresiasi kepada kedutaan yang ada di Jakarta dan dari negara-negara sahabat. Itu dari Myanmar, dari Kazakhstan, dari Malaysia, dari Australia, dan Italia yang telah mengirimkan desainernya untuk ikut di ajang dari Libanon juga. Oke. Dan Insya Allah Ibu Menteri Luar Negeri akan memberikan apresiasinya kepada para duta besar. Sehingga next year mungkin akan join lagi. Ya, kita setiap tahun selalu ada tamu dari luar negeri. Pastinya akan menarik sekali ya, tanggal 1 sampai tanggal 5 Februari. Ada Apa ini? 25 fashion show. 25 fashion show. Kalau Dan Mas Ari 200 sendiri mungkin perancang hari ya, apa Mbak, ya? fashion show-nya? Buat yang menonton nanti bisa datang ke Indonesian Fashion Week tanggal 5 hari Minggu jam 6 sore. Oke, Mbak Popi dan Mas Hari gimana nih koleksi-koleksinya? Saya hari Minggu jam 8 malam. Hari Minggu jam Penutupan. Ya. Oh, oke. Saya hari Jumat Hari jam Jumat. 6 sore. Ih, Oke, ini pokoknya bakal weekend cantik-cantik ya. baju-bajunya ya. Itu dia, kita akan tunggu di mana nanti ada 200 perancang busana lebih begitu ya yang akan memamer. 207. Ada model Itu banget. 250 model. Oke, nah Oke. ini Dan jadi semuanya perayaan. Indonesia. Semua Indonesia. Nah, ini dia. Oke, perayaan fashion Indonesia itu dia. Kita akan lihat nanti warna-warninya, budaya kita seperti apa, dan tentunya semoga ini juga menggaungkan budaya Indonesia di luar negeri nantinya. Dan Indonesia Morning Show masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Thank you.